Selamat sore buat yang ada di rumah. Shalom yang di rumah. Shalom, apa kabarnya? Saya percaya Tuhan kita baik, senantiasa memelihara dalam kehidupan kita. Bahkan yang di gereja, shalom. Buat kita semua shalom. Biarlah sore hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi pernyataan hati kami Tuhan. Kami mau ingin seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia ya Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menuntun kami, memimpin kami, untuk kami semakin sempurna seperti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami.
Bapa yang baik, kami tahu ini tidak mudah bagi kami, tapi kami harus terus berjuang ya Tuhan. Karena tanpa kesempurnaan kami tidak akan bisa masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah firman-Mu sore hari ini untuk terus mengubah hati dan pikiran kami, mengubah paradigma kami, untuk kami semakin memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati firman-Mu pada sore hari ini, sehingga akan kami mampu memahaminya, dan juga bukan hanya kami mau mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Salam jumpa kembali dalam ibadah waski kita pada sore hari ini. Saya percaya kabar daripada ibu-ibu semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik, adapun firman Tuhan buat kita sore hari ini, saya mengambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya baca kembali. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di mana di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya dan juga para pengikutnya pada waktu itu, bahwa dia mengatakan kamu adalah garam dunia. Nah, tetapi saya bikin temanya aku adalah garam dunia. Kenapa saya bikin aku? Karena yang menyatakan ini bukan Tuhan Yesus. Karena yang membawa ini bukan Tuhan Yesus, tapi aku juga mau menjadi garam. Jadi kalau saya katakan tadi kamu adalah garam dunia, berarti saya. Jadi saya bikin temanya aku adalah garam dunia, yang artinya kita adalah garam dunia. Ibu-ibu dan juga saya adalah garam dunia. Nah, saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, yang namanya garam, pasti semua itu sudah kenal sekali. Ya kan, yang namanya garam itu tidak asing lagi bagi kita. Dan garam itu adalah merupakan suatu kebutuhan di dapur kita. Jadi saya yakin ini ibu-ibu ini pasti semua ada garam di rumahnya. Gak mungkin gak ada garam. Di rumah saya juga ada garam. Bahkan juga mungkin ibu-ibu yang ada di rumah juga pasti ada garam. Nah, yang menjadi tertarik bagi kita, kenapa ya Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam. Kenapa garam? Kenapa garam? Kenapa bukan mutiara? Atau kamu adalah mutiara. Padahal pada waktu itu pasti ada mutiara. Atau kamu adalah emas dunia. Nah, tapi kenapa garam? Kenapa garam? Nah, sementara kan garam ini adalah sesuatu hal yang tidak berharga, ya kan? Kalau mutiara itu kan lebih keren, ya kan? Mutiara itu keren, hebat dan juga harganya mahal, ya kan? Tapi kalau garam, garam itu kan sesuatu yang tidak berharga, iya kan? Sesuatu yang tidak berharga. Tetapi kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini bahwa kamu adalah garam? Nah, coba ibu-ibu renungkan kenapa Tuhan membuat perumpamaan ini kita harus disuruh menjadi garam. Padahal garam itu kan kalau kita pikir-pikir garam apa sih? Ya kan? Nah, kok bukan mutiara gitu loh. Kalau mutiara itu kan lebih hebat ya. Wih, kamu mutiara dunia. Nah, itu kan lebih kinclong lagi ya.
lebih kinclong, lebih keren lagi. Atau kamu emas dunia, nah itu kan lebih keren juga. Nah ini garam. Nah tapi kalau kita telusuri ternyata kalau garam itu walaupun mungkin itu seolah-olah tidak berharga, tapi garam itu sebenarnya sangat berharga banget loh. Garam itu sangat bermanfaat banget loh. Coba ibu-ibu kalau nggak ada garam di rumah, kira-kira bagaimana coba? Ya kan, ibu-ibu masak daging yang enak gitu ya, masak daging yang enak, bumbunya lengkap, terus nggak ada garamnya, kira-kira bisa dimakan nggak? Nggak bisa kan, hambar. Nah, jadi sehebat apapun makanan kita, masakan kita, kalau nggak ada garamnya, nggak ada gunanya. Iya kan, misalnya ini daging sapi ya enak, walaupun kita rendang dengan bagus dengan bumbu yang enak gak ada garam. Terus di sini ada kangkung ya hanya dioseng-oseng, ada garamnya. Ini gak ada garamnya, kira-kira ibu pilih yang mana? Pilih yang kangkung ya, karena ada garamnya, ada rasanya. Sementara daging tadi walaupun itu harganya 120.000 1 kilo, kangkung hanya 3.000. Nah ini dimasak dengan enak, dengan bumbu yang semuanya enak, tapi nggak ada garam, pasti ibu-ibu nggak akan makan. Nah di sini ada kangkung yang hanya 3.000, dikasih garam, itu yang menjadi lezat. Nah berarti garam itu sangat benar-benar berfungsi banget. Selain dia memberikan rasa bagi masakan, garam itu juga adalah untuk obat. Coba ibu-ibu kalau sakit gigi, katanya kumur-kumur pakai garam. Nah, kemudian apa lagi? Untuk pengawet. Nah, kalau kita mau masak ikan, misal ikannya belum dimasak atau mungkin masih seminggu lagi, itu kan dikasih garam. Supaya apa? Supaya tidak busuk itu ikannya. Jadi supaya ikan itu bisa bertahan segar. Nah, itulah fungsi garam. Jadi yang pertama garam itu manfaatnya banyak, kemudian yang mana? Murah. Mana ada garam 100.000 1 kilo? Mutiara mahal, ya kan? Emas mahal, tapi garam. Misalnya ibu-ibu pergi ke pasar, saya mau beli garam yang paling mahal. Kira-kira ada enggak ibu-ibu? Yang harganya 100.000 1 kilo, saya rasa enggak ada. Tapi garam itu selalu murah. Kalaupun dia naik palingan naiknya 500 perak. Saya beli garam di warung cuma 2.000. 2.000 itu pun udah hampir 1 bulan kita pakainya. Itu istimewanya garam. Garam itu kemudian juga mudah dicari. Mana ada orang, aduh gue pusing ini, susah banget ya cari garam. Gak ada kan? Di mana-mana ada garam. Di warung manapun ada garam. Bahkan garam itu semua ada di rumah orang. Baik itu kaya, miskin, apapun pasti ada garam. Pasti terjangkau semuanya. Baik dia orang miskin, baik dia orang kaya, pasti ada garamnya. Pasti dia bisa beli dan di mana-mana itu ada garam. Nah, itu yang kita lihat. Maka kenapa Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam. Nah, yang pertama tadi garam itu murah. Yang kedua garam itu selalu ada di mana? Yang ketiga, garam itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita. Tanpa ada garam saya rasa kita sulit untuk kita bisa menikmati suatu makanan. Nah, maka itu saya renungkan, ya kenapa ya Tuhan membuat kamu adalah garam? Kenapa bukan mutiara? Karena apa? Karena itu tadi. Nah jadi pada zaman itu juga, pada zaman waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, dia akan melihat situasinya, geografisnya, budayanya, dia melihat memang pada saat itu di Laut Mati itu banyak garam. Banyak garam. Nah maka kita sebagai pengikut Kristus, maka dikatakan tadi di sini, kamu adalah garam. Nah Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya maupun kepada banyak orang yang mengikut dia. Kali ini Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan orang yang mau mengikut dia seperti garam dunia.
semua kita sudah mengetahui tentang garam dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi untuk penyedap makanan, memberi rasa kepada makanan. Garam juga bahan pengawet. Garam seringkali dianggap rendah atau tidak ada nilai, tetapi sangat bermanfaat. Nah, demikian jugalah kehidupan orang percaya seringkali dianggap rendah dan tidak bernilai di mata dunia. Dan tidak diperhitungkan oleh orang-orang dunia. Seringkali kita ini dianggap rendah di mata dunia kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Coba kalau kita sering ibadah begini, itu mah kurang kerjaan itu, ke gereja aja kerjanya terus, ya kan? Kita dianggap rendah, kita dianggap remeh. Apaan sih? Tuhan, Tuhan, Tuhan terus, doa, ibadah, pakai puasa lagi. Nah, dianggap rendah kita. Seperti garam tadi dianggap rendah, tetapi bukan berarti kalau kita itu dianggap rendah, nilai kita akan menjadi turun. Tetapi nilai kita akan tetap menjadi nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, jadi kamu, aku adalah garam. Itu adalah merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap pengikutnya bahwa itu adalah suatu keberadaan kita. Itu adalah keberadaan kita. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, bahwa kita harus menjadi garam. Nah, garam tadi adalah memberi rasa, yang artinya bahwa kehidupan kita ini harus memberi rasa. Kehidupan kita ini harus menjadi rasa. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan, di mana setiap gerak-gerik hidup kita harus memberi rasa. Nah, garam itu tadi kan memberi rasa bagi makanan. Nah, bagaimana dia memberi rasa? Dia harus meleburkan diri dulu. Garam itu lebur. Setelah itu dia baru memberi rasa. Dan garam itu tidak kelihatan lagi. Karena dia sudah berlebur dengan masakan tadi. Jadi hanya yang ada adalah rasanya. Jadi garam, kalau garam itu tadi dia masih ada wujudnya, mungkin kita nggak bisa makan. Kalau masih ada wujudnya. Tetapi garam itu harus lebur dulu. Jadi tidak ada kelihatan lagi wujud dari garam. Tetapi yang ada adalah rasanya. Nah, itulah kehidupan kita. Bahwa kita ini harus memberikan rasa. Orang menikmati hidup kita. Amin, ibu-ibu. Kita harus memberi rasa. Orang melihat kita menjadi, wih, nikmat melihat hidup kita. Orang akan merasakan hidup kita. Tetapi dengan apa tadi, kita harus melebur dulu. Harus dileburkan dulu. Ya kan, garam itu tadi kan dia lebur. Meleleh, ya kan. Sehingga gak kelihatan lagi. Tetapi dia akan memberikan rasa. Dia akan memberikan kenikmatan bagi masakan itu tadi. Nah, jadi aku menjadi garam itu adalah suatu keberadaan kita. Memang itulah keberadaan kita. Bahwa kita harus menjadi garam. Di mana kita harus memberi rasa kepada orang-orang yang di sekitar kita. Memberi rasa kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Memberi rasa kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Baik kita di gereja, di rumah, di masyarakat. Kita akan memberi rasa. Ini loh aku sebagai pengikut Tuhan. Kamu bisa rasakan, aku ini adalah pengikut Tuhan. Jadi orang bisa memberi rasa, kita bisa memberi rasa. Orang akan menikmati hidup kita. Orang akan mengetahui, oh iya ya, dia ini adalah pengikut Tuhan. Oh iya, ini adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi jangan sampai kita ini sebagai pengikut Tuhan tadi, kita tidak bisa memberikan rasa bagi orang. Kita tidak bisa, orang tidak bisa menikmati hidup kita. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang masih belum kita keluarkan dari kehidupan kita. Kita belum meleburkan diri kita seperti garam tadi. Kalau garam tadi dia langsung melebur. Dia tidak kelihatan, tetapi yang ada adalah rasanya. Nah, jadi kalau kita masih punya keakuan, kita belum meleburkan diri kita belum bisa dirasa oleh orang. Kita masih egois,
kita masih sombong, kita masih marah, kita masih suka angkuh, orang tidak akan bisa menikmati kita, ibu-ibu. Orang tidak akan bisa menikmati kita kalau kita belum meleburkan diri kita. Kalau masih ada dalam diri kita iri hati, kebencian, dendam, amarah, kita belum bisa. Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam, itu adalah satu keberadaan kita. Itu keberadaan kita ya ibu-ibu ya. Itulah keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Maka Tuhan menginginkan supaya kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Supaya kita ini dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan. Tetapi tadi kuncinya kita harus mau dileburkan dulu. Seperti garam tadi, dia mau meleburkan dirinya. Jadi tidak ada lagi kelihatan wujudnya. Tetapi kalau kita masih kelihatan wujud kita, masih kelihatan keakuan kita, kita nggak akan bisa menjadi garam seperti garam tadi. Kita nggak akan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, jadi inilah perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Untuk kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah semakin buruk ini. Jadi untuk itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pertahankan diri kita lagi. Jangan pertahankan keakuan kita lagi kalau kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita masih mempertahankan diri kita, saya ini memang orangnya begini loh. Iya kan, saya ini orangnya memang begini. Kita susah dibentuk, iya kan. Kita susah dibentuk, maka jangan kita harap kita akan bisa menjadi garam tadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat kamu adalah garam dunia merupakan sebuah kalimat penegasan terhadap keberadaan setiap orang percaya, di mana keberadaan memberi rasa untuk dapat dinikmati semua orang. Maka garam merupakan penjelasan suatu nilai dan manfaat hidup yang begitu penting untuk menunjukkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus bahwa hidup kita harus berdampak. Hidup kita ini harus berdampak. Jangan kita hanya hidup tidak ada dampaknya. Ya, hari ini habis, besok habis, ya kan? Tapi kita nggak punya dampak. Kita datang ke gereja, kita rajin ke gereja, rajin mendengar khotbah, rajin beribadah. Ya mungkin juga tiap pagi kita ikut doa dengan Pak Eras. Tapi apakah hidup kita berdampak? Berdampak gak hidup kita? Berdampak gak bagi keluarga kita? Berdampak gak bagi orang lain? Nah, jadi inilah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai garam tadi. Bahwa di mana hidup kita ini harus berdampak. Harus berdampak di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memberi hal-hal yang positif. Bukan selalu hal-hal yang negatif. Nah, seringkali kita ini bukan berdampak, malah mengacaukan. Iya kan? Seringkali kita malah bukan berdampak tapi mengacaukan. Kita tidak memberikan suatu kedamaian, tetapi kita mengacaukan. Nah, untuk itu mari kita lihat diri kita sekarang. Apakah aku ini sudah memberi dampak atau belum? Coba kita lihat diri kita, sudah memberi dampak atau belum? Nah, jadi kalau kita mengatakan aku adalah garam tadi, berarti hidup kita itu sudah memberikan suatu dampak. Bukan dampak yang negatif ya. Dampak yang positif. Nah, kita melihat orang
yang lagi kesusahan. Nah, bisakah kita berdampak di sana? Kita melihat ada orang yang mungkin sudah frustrasi hidupnya, kita berdampakkah di sana? Kita melihat orang yang sedang mungkin dalam kekurangan, apakah kita berdampak di sana? Ada enggak dampak hidup kita bagi orang lain? Jangan sampai, wah aku kalau ngelihat orang itu mah jenuh saya. Ya kan jangan sampai kan. Jangan sampai kita dikatakan begitu, jenuh saya kalau melihat orang itu mah, bosan. Nah jadi kita ini harus berdampak yang bisa dinikmati. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang untuk kita menjadi garam dunia ini bukan hal yang mudah. Ya kan, bukan hal yang mudah. Ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Karena apa? Karena kita sudah punya karakter masing-masing kita ini. Kita sudah punya kepribadian masing-masing. Ya kan, yang harus kita tanggalkan, yang harus kita buang. Kalau tidak kita nggak akan bisa tadi memberikan rasa bagi orang. Kita akan nggak bisa memberi dampak bagi orang. Kalau kita yang masih hidup, kalau keakuan kita yang masih hidup, kita nggak akan bisa memberikan dampak bagi orang. Alah, kita bisa membuat orang menjadi kacau, ya kan? Nah jadi kita ibu-ibu ini seringkali harus kita hati-hati dengan apa yang menjadi ucapan kita. Apa yang menjadi ucapan kita harus hati-hati. Kita pikirkan dulu, ucapan saya ini kira-kira berdampak gak ya? Perbuatanku ini kira-kira berdampak gak ya? Dampaknya kemana ya? Nah itu harus kita pikirkan. Jangan asal kita ngomong, akhirnya nanti menjadi suatu masalah. Apalagi kan kalau kita di ibu-ibu ini kan seringkali begitu ya. Wih, lu kamu tadi diomongin loh sama ibu itu. Oh masa ngomong apa? Nah, langsung kita tanggapin lagi kan. Iya tadi dia ngomongin kamu, ngomongin. Akhirnya apa? Terjadi kekacauan. Nah akhirnya kita gak bisa menjadi garam. Kita gak bisa menjadi garam, ya kan? Jadi kalaupun mungkin ada misalnya omongan ibu ini ke ibu ini, jangan disampaikan. Iya kan? Jangan disampaikan. Kita lihat dulu benar gak ini ya? Nah, kadang kita kan begitu, wah ibu itu begini loh, kita percaya, jangan dengarin dia. Nah jadi kita bukan menjadi suatu yang dirasakan orang, tetapi malah menjadi apa tadi? Menjadi membuat suatu keributan yang malah menjadi suatu kekacauan. Nah inilah yang menjadi apa tadi? Garam yang sudah menjadi tawar. Nggak jadi berkat. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk kita bisa menjadi garam tadi, kita harus menjaga setiap perkataan kita, setiap ucapan kita. Apakah ucapan dan perkataan kita ini berdampak gak bagi orang lain? Apakah ucapan dan perkataan ini apakah akan dirasakan oleh orang lain? Kemudian juga sikap kita, tingkah laku kita, apakah ini juga berdampak bagi orang lain? Nah, kalau itu harus kita hati-hati ibu-ibu. Kalau tidak kita nggak akan bisa menjadi garam tadi yang akan memberikan rasa bagi orang. Tapi yang ada adalah hambar hidup kita yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita sebagai pengikutnya, bahwa kita ini harus menjadi garam dunia. Nah, untuk menjadi garam dunia tadi, yang pertama yang sudah katakan tadi, kita harus memberi rasa. Jadi hidup kita harus memberi rasa sehingga kita dapat dinikmati orang di sekitar kita lewat perkataan kita, tindakan kita. Semua keputusan-keputusan kita juga harus kita pikirkan. Kira-kira ini benar enggak ya? Setiap keputusan kita itu harus juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi
apa yang kita ucapkan sesuai dengan tindakan kita. Jangan hanya kita mengucapkan tapi tindakan kita beda, ya kan? Jadi apa yang kita ucapkan itu juga yang menjadi tindakan kita. Itulah kalau orang yang menjadi garam. Nah, wujud kita tidak kelihatan lagi. Aku, Remi tidak kelihatan lagi. Kalau dia masih kelihatan, dia nggak akan bisa menjadi garam tadi. Dia nggak akan bisa memberi rasa tadi. Nah, jadi wujud kita tidak kelihatan lagi. Kita memberi rasa kalau kita rela meninggalkan manusia lama kita. Kita tinggalkan manusia lama kita. Nah, tapi kalau manusia lama kita itu masih yang menguasai diri kita, kita nggak akan bisa memberi rasa bagi orang lain. Egois kita tadi, sombongnya kita, angkuhnya kita nggak mau ditegur, ya kan? Mungkin kita bilang, oh aku yang lebih tua, aku yang lebih dulu makan garam daripada kamu. Kan seringkali kita begitu ya, padahal kita udah tahu kita salah, ya kan? Sombongnya kita, angkuh, kita merasa hebat. Nah, ini akan bisa, ini harus kita tanggalkan. Ini harus kita salibkan segala kedagingan kita kalau kita bisa tadi, kalau kita mau menjadi garam. Iri hati kita, egois kita, semua harus kita tanggalkan. Kemudian yang kedua, memberi pengaruh. Kita harus memberi pengaruh tadi. Yaitu tadi memberi dampak, memberi pengaruh lewat hidup kita. Jadi jangan mempengaruhi orang-orang yang kepada hal-hal yang tidak benar ya ibu-ibu ya. Wah, aduh gak usah ke waski deh. Tiap ini capek. Emang apa sih dapat di waski? Nah itu kan memberi pengaruh yang tidak benar ya kan. Ya kan yang itu juga yang khotbah cuman itu Pak David. Nah kemudian itu apa itu doang yang khotbah, mau ngapain sih ke waski? No, kita memberi pengaruh yang tidak ini. Tapi kita memberi pengaruh, ayo kita ke waski. Walaupun cuman pengkhotbahnya hanya itu, tapi ada firman Tuhan yang pasti Tuhan berikan kepada mereka. Nah itu yang harus kita pengaruhi. Sehingga apa? Sehingga jiwa-jiwa tadi yang malas ke gereja, kita kasih semangat, ya kan kita arahkan, ayo. Nah, jangan dipengaruhi, udahlah kita mendingan tidur aja, kita mendingan di rumah aja nonton TV. Nah kita gak bisa pengaruhi, tapi kita memberikan pengaruh yang ini. Ayo Bu kita ibadah yuk, hari ini yuk, ada waski yuk. Kita jangan bosan, jangan jenuh. Nah jadi kita harus memberi pengaruh. Kita menggiring orang kepada Tuhan. Ya mungkin mereka sedang dalam tersesat. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus bawa mereka. Kita harus bawa mereka ke Tuhan. Kita giring mereka ke Tuhan lewat apa? Lewat pengaruh hidup kita. Jangan dicuekin. Masa bodoh lah dia. Mau dia ke neraka kek. Mau dia ke jurang maut sana kek. Saya aja juga. Hidup saya banyak masalah ya jangan. Ya kan kita tolong. Nah kalau kita lihat dia salah ya kita pelan, tegur dengan pelan-pelan. Jangan pula kita negornya dengan yang kasar. Ya kan? Kita minta hikmat dari Tuhan. Apa ya Tuhan kulakukan untuk ibu itu? Aku tahu Tuhan, ibu itu salah jalan. Nah tapi beri aku hikmat Tuhan. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Nah harus ada kepedulian ibu-ibu. Jangan sampai kita biarkan orang hidup dalam kejahatan. Kita cuekin. Ya kan? Nah itu tadi yang tidak memberi pengaruh. Nah jadi yang kedua adalah kita harus memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat mereka udah lama gak ke gereja, ayo kita pengaruhi. Mereka udah lama kita lihat gak sesuai jalannya Tuhan, ayo kita pengaruhi. Ayo kita garami dia, kita berikan dia garam. Supaya apa? Supaya hidupnya ada, supaya dia ada rasa. Jangan kita biarkan, jangan kita cuekin. Nah inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Yang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Nah inilah yang menjadi tugas kita sebagai kita pengikut-pengikut Tuhan.
Kita harus bisa mempengaruhi mereka yang jauh dari Tuhan. Mungkin itu juga keluarga kita, mungkin itu juga anak kita, mungkin itu juga suami kita. Bahkan juga mungkin keluarga besar kita. Kita harus bisa mempengaruhi mereka. Tapi ini tidak mudah memang ya. Ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Tapi mau tidak mau, ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Kita harus menjadi garam. Maka dia bilang, akulah garam dunia. Maka sebagai temanya tadi, akulah garam dunia. Aku garam dunia. Coba ibu bayangkan kalau ibu jadi garam dunia. Memberikan rasa bagi orang semua. Hebat. Sehingga Tuhan pun akan menikmati hidup kita. Amin. Tuhan pun akan menikmati hidup kita. Jadi bukan hanya orang-orang yang menikmati, Tuhan pun akan menikmati hidup kita. Kalau kita sudah memberi rasa bagi orang lain, dimanapun kita tinggal, memberi pengaruh bagi orang lain dimanapun kita tinggal, maka Tuhan pun akan mengecap hidup kita, menikmati hidup kita. Tuhan pun akan menikmati hidup kita. Nah, jadi mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadikanlah diri kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita yang dipengaruhi oleh dunia ini ya. Ya kan, jangan kita. Malah banyak kan ibu-ibu dipengaruhi dunia ini. Ya kan? Kita yang harus mempengaruhinya. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Itu harus kita, hati-hati kita. Apalagi sekarang ini dengan teknologi canggih ini ya kan, dengan handphone. Banyak loh dipengaruhi, ya kan? Dikit-dikit kita selfie, selfie, taruh di Facebook, ya kan? Aku nggak bisa tidur malam ini, aku selfie dulu, selfie, masuk ke Facebook, ya kan? Atau kita juga main game, banyak loh ibu-ibu main game. Nah itu kan dipengaruhi dunia, bukan dia yang mempengaruhi dunia, tapi dunia yang mempengaruhi hidupnya. Ini bukan garam ya kan, dia yang justru dunia yang mempengaruhi. Nah tetapi kalau aku garam dunia, kita yang mempengaruhi dunia. Amin ibu-ibu. Jadi ibu-ibu siap memberi rasa seperti garam tadi, ya kan, nikmat. Jadi kita harus seperti itu, murah, ya kan, kita harus murah. Garam kan murah, kita juga harus murah. Murah hati. Ya kan, kita harus murah. Jadi kalau orang minta tolong, ya ayo kita tolong. Misalnya orang, aduh tolong dong. Ya kalau kita bisa mampu kita tolong. Yang artinya kita jangan, kadang orang kan tenaganya pun dia nggak mau, pelit gitu loh. Nah jadi kita harus murah juga seperti garam tadi. Maka itulah Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Karena apa tadi saya bilang, yang pertama tadi adalah dia murah. Yang kemudian sedikit pun dibikin dia sudah memberi rasa. Kalau ibu-ibu masak sayur itu kan taruh garamnya nggak sekilo kan. Paling hanya sedikit loh, tapi rasanya nikmat. Nah itu pun kita seperti itu, walaupun sedikit yang kita lakukan, tapi bisa dinikmati orang. Amin. Jadi inilah firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Mari kita menjadi garam, menggarami dunia ini yang sudah semakin amburadul ini ya, kita tidak tahu ini, yang semakin jahat ini, untuk kita bisa memberi rasa bagi setiap orang, kemudian kita memberi pengaruh bagi orang, sehingga nanti ibu-ibu di Perdatam ini banyak kita giring kepada Tuhan mereka, ya kan, kita akan mau giring gitu loh. Jadi jangan mempengaruhi yang enggak benar ya ibu-ibu ya. Jangan, kita harus memberi pengaruh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi baik, untuk kita menjadi garam tadi tidak mudah, tapi ini adalah perjuangan, kita harus mau dileburkan.
kita harus mau dileburkan. Kita harus mau meleleh dulu. Seperti garam tadi. Meleleh, melebur sehingga dapat dirasakan. Nah, jangan sampai kita menjadi garam yang tawar. Saya juga pikir gini, kok garam bisa tawar ya? Nah, jadi ini jangan kita tarik dengan garam yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau yang Tuhan Yesus memperumpamakan garam yang tawar itu pada waktu zaman Tuhan Yesus. Jadi waktu zamannya Tuhan Yesus dia memberikan sebuah perumpamaan ini. Nah, di laut mati itu kan banyak garam. Nah, banyak garam. Nah, dan di daerah pegunungan Moab itu ada suatu bukit, itu ada bukit garam. Maka pada waktu istrinya si Lot yang menoleh ke belakang kan menjadi tiang garam. Nah, di sana itu di perbukitan dekat Moab itu banyak batu-batu garam. Jadi itu batu garam itu mereka ambil, itu batu garam kemudian dicelupkan di air. Jadi kalau mereka butuh itu dipakai, dicelupin gitu loh. Nah, tapi lama kelamaan dia menjadi tawar karena udah habis rasa garamnya. Nah, karena udah itu dibuang, batu-batu tadi dibuang. Nah, itu dibuang di jalanan. Maka itu dibikin perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Karena sudah dicelupin, dipakai terus. Nah, rasa asinnya itu habis. Karena itu batu garam. Tapi karena dia sering dicelupin, rasa asinnya habis. Maka dibuang. Maka diinjak-injak karena dibuang di jalanan. Maka diinjak-injak, maka itu yang ditarik oleh Tuhan Yesus. Maka garam itu bisa menjadi tawar tadi. Nah, hidup kita pun jangan sampai tawar. Gak ada gunanya, gak berharga. Karena apa? Karena kita gak respon. Kita gak respon dengan panggilan kita. Kita gak respon dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka hidup kita menjadi tawar. Hidup kita gak dinikmati orang lain lagi. Maka kita akan dibuang tadi seperti garam yang sudah tawar. Nah, jadi ibu-ibu masih ada waktu dan kesempatan. Jangan sampai hidup kita ini menjadi tawar. Hidup kita ini tidak berguna, hidup kita ini tidak bermanfaat. Tapi jadikanlah hidup kita ini berguna, hidup kita ini bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi perenungan kita. Mari katakan, akulah garam dunia. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, aku memilihmu Tuhan. Kita mau memilih Tuhan. Amin. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Amin. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Katakan sekali lagi, aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Amin. Ku mengenakan hidupmu
Kini mataku Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Tuhan, kami harus menanggalkan keinginan daging kami. Kami harus menanggalkan kenikmatan dunia ini. Kalau kami mau menjadi garam dunia ini, untuk kami memberikan rasa, untuk kami memberikan pengaruh bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Untuk membawa mereka kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami tahu untuk kami menjadi garam dunia ini adalah suatu perjuangan bagi kami Tuhan. Karena seringkali Tuhan, keinginan kami yang muncul, kemauan kami yang muncul. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kami kemampuan. Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, memimpin kami untuk kami bisa menggarami dunia ini. Dunia yang semakin jahat ini, dunia yang penuh dengan kejahatan ini, agar kami menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, Engkau terus mampukan kami. Peganglah tangan kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa menjadi garam yang Engkau amanahkan bagi kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya kebahagiaan kami. Hanya Engkaulah milik kami Tuhan, dan kami memilih Engkau juga. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Biarlah Engkau terus memeteraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Dan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.